Shalom saudara, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Biarlah di waktu-waktu kita berpuasa ini kita boleh semakin menemukan hati Bapa, apa maksud hatinya untuk setiap kita, dan saya percaya rencana Tuhan akan membawa kita semakin tinggi, membawa kita semakin mengenal Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Engkau beri dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengenal Engkau, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami berpuasa saat ini Tuhan, kami boleh semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami mengenal rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami mau semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan, menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Oh, haleluya, Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur ke hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami bawa di atas mezbah-Mu Tuhan. Oh kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mau cinta Engkau. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, sebab Engkaulah yang terutama dalam hidup kami, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 kami cinta Engkau, cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari akui di hadapannya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, kami mau cinta Engkau Tuhan, lebih lagi cinta Engkau, mengasihi Engkau, memberikan hidup kami Tuhan kepadamu Yesus. Oh, ini persembahan kami, ini persembahan kami yang terbaik bagimu. Oh, biarlah Kau ditinggikan melalui hidup kami Tuhan. Oh, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, oh. Sebab hanya Yesus yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami berikan hidup kami seutuhnya buat Engkau. Engkau Allah yang mengatur hidup kami, Engkau Allah yang memiliki hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, Engkau Allah yang mengatur hidup kami. Kami berikan yang terbaik, oh bagi Yesus. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah
Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Tuhan yang ku punya. Mari bangkitkan iman kita, sama-sama katakan, hanya Yesus, Dia Yesus, Kaulah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Saat ini kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Yesus. Engkau yang berhak mengatur hidup kami, sebab Engkau Allah yang menciptakan kami Tuhan, Allah yang memiliki hidup kami seutuhnya Tuhan. Kami rendahkan hati kami untuk ikut dalam rencana-Mu Yesus, untuk ikut dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kami serahkan hidup kami Tuhan, keinginan kami, cita-cita kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengatur hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih bila firman-Mu hari ini boleh merema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Kristus Pencipta yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di hari kelima. Tidak terasa, besok adalah hari yang ke-6. Nah, saya akan buka sharing kita hari ini dengan membaca ayat di Efesus 3 ayat 18-19. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih-Nya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Saya ambil ayat ini dari FAYH, dan saudara-saudara, saya berdoa semoga di hari kelima ini kita semua bisa lebih merasakan kasih Allah, mengalami kasih Allah lebih lagi. Dan melalui puasa ini kita bisa berfokus pada Bapa, sehingga kita bisa mengenal Bapa lebih dalam. Saat kita mengenal Bapa lebih dalam, bahkan
kita akan mengetahui visi atau tujuan untuk apa saya diciptakan. Saya akan langsung bacakan. Saya akan sharing satu foto, beberapa foto bisa ditampilkan. Oke. Saya mau katakan bahwa setiap barang itu ada kegunaannya. Kalau saudara-saudara lihat di sini, ini apa sih sebenarnya gitu kan? Buat yang tahu, mungkin ya oke lah, ini layak untuk dibeli. Buat yang nggak tahu atau orang-orang yang merasa kayak ini apa sih cuman pajangan aja gitu kan? Ini cuman hiasan. Tapi saudara-saudara, memang barang ini diciptakan untuk hiasan. Barang ini diciptakan untuk dipajang. Jadi memang tujuannya itu. Bukan untuk tujuan dibuat jual beli, maksudnya diperjualbelikan kembali. Bukan juga tujuannya untuk sesuatu yang sangat berharga. Enggak, tujuannya hanya untuk dipajang. Enggak bisa merekam, enggak bisa untuk bergerak sendiri, enggak. Dipajang. Itu aja. Barang yang kedua, itu ada sebuah barang di dalam kantung plastik. Saya kurang tahu apakah ada yang tahu ini kegunaannya untuk apa. Mungkin saya akan tanya Jedit sebentar. Apakah kamu tahu ini untuk apa? Berarti saya belum tahu. Oke. Ya, bisa ditampilkan gambar yang berikutnya. Ya, kalau sudah saya berikan petunjuk seperti ini, ada handphone di situ, ada barang itu di situ, kira-kira untuk apa? Untuk handphone, iya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Itu untuk holdernya handphone. Jadi, kalau saudara-saudara punya itu, kapan hari saya dengan teman-teman saya pergi hanya bertiga, kemudian kami perlu selfie, tapi karena tangannya semuanya pendek, jadi nggak bisa semuanya masuk gitu kan. Supaya nggak merepotkan orang lain, saya berdirikan gambar ini, alat ini di handphone saya, dan tinggal ambil foto. Itu. Kemudian kalau misalnya mau menonton YouTube atau apa, tayangan yang lain, bisa diberdirikan seperti ini. Semua barang itu memiliki tujuannya untuk diciptakan. Siapa yang tahu tujuan awal barang itu diciptakan? Tentu saja pembuatnya. Enggak mungkin konsumen. Konsumen tadi seperti saya tanya sama Jedit pun bingung ini untuk apa gitu kan. Saudara-saudara, kita mau baca satu ayat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah. Yang membuat kita Allah. Jadi yang tahu untuk apa kita ada adalah Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kapan kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan itu, kalau kita baca di Mazmur 139, itu bahkan pada saat kita masih belum ada. Pada saat hari-hari kita itu sudah ditulis sama Tuhan, kita ini bahkan mungkin belum ada, belum dibentuk. Tapi Allah sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita bicara mengenai visi, biasanya visi itu sesuatu yang besar gitu ya. Sesuatu yang sangat besar sampai kita ini hanya perlu mengandalkan Tuhan. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi visi dari Tuhan itu juga berarti bukan cita-cita. Kalau cita-cita itu biasanya ya, kalau saya dulu waktu kecil ditanyain cita-citanya apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, ingin jadi presiden, itu cita-cita. Kenapa kok menginginkan pekerjaan itu? Ya mungkin karena ya saya harus bekerja, masa saya mau jadi pengangguran gitu kan. Saya harus bekerja atau ya dengan menjadi presiden saya bisa
perintah ini, perintah itu. Kalau anak-anak kecil kan kadang pikirannya begitu sederhana ya. Tapi saudara-saudara, visi dari Tuhan itu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka bisa merasakan dan mengalami kasih Bapa melalui kita. Mereka bisa mengenal Bapa. Saya yakin kita nggak asing dengan ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa kita dipanggil untuk mengabarkan kabar baik, untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus, untuk mengajari mereka mengenai kebenaran. Itu adalah visi dari Tuhan untuk setiap kita. Saya masih ingat pada waktu saya bingung dengan visi gitu ya. Apa sih visiku? Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Dan waktu itu tantangannya adalah umur. Saya waktu itu sudah bekerja di sebuah perusahaan dan umur saya bukan terbilang muda lagi sebenarnya. Tapi saudara-saudara, bahkan umur pun tidak akan menghalangi Tuhan untuk menyampaikan visinya kepada kita. Apakah terlalu muda? Saya masih anak-anak. Saya masih SD. Saya tidak tahu saya harus apa. Saya sudah umur 65 tahun. Saya sudah memasuki masa pensiun. Apa yang bisa saya lakukan? Atau mungkin waktu itu saya juga merasa bingung. Apa ya? Mulainya dari mana? Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu bagaimana memutuskan kehidupan saya setelah saya mengetahui apa visi saya waktu itu. Kemudian takut. Bagaimana kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang menjadi minat saya, apa yang menjadi keinginan saya. Saya mau kita semua membaca satu kebenaran. Di Yeremia 29 ayat 7 saya ambil dari FAYH juga. Bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel. Tempat kamu dibuang. Bukan kemakmuran Israel. Bukan kemakmuran bangsamu. Di sini ditulis kemakmuran Babel. Tempat kamu dibuang. Kalau namanya tempat kamu dibuang itu berarti itu bukan sesuatu yang saya inginkan. Itu bukan tempat yang saya ingin berada di sana. Tapi di sini jelas sekali firman Tuhan bilang, bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel, tempat kamu dibuang. Berdoalah untuknya, karena apabila Babel sejahtera, demikian jugalah kamu. Kadang kita itu berpikir visi itu begitu besar. Tapi tahukah saudara bahwa visi yang besar itu terbentuk dari visi yang kecil-kecil. Keseharian kita itu akan membawa kita pada sesuatu yang besar pada nantinya. Kalau kita menunggu, oh Tuhan itu aku tahu kok Tuhan itu mau pakai aku untuk aku jadi pemilik sebuah perusahaan. Jadi sekarang ini karena aku masih sekolah, aku masih SMA, ya sudah, aku senang-senang aja, toh nanti aku pasti akan menjadi pemilik perusahaan. Jangan salah saudara-saudara. Apa yang kita jalani sehari-hari, itu akan membawa kita pada visi yang Tuhan tetapkan itu. Visi yang besar itu. Sesimpel, sesederhana kita bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh di situ. Bertanyalah pada Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan pengen aku bagaimana di tempat kerja? Tuhan ingin aku memberkati siapa hari ini? Saudara-saudara mungkin ibu rumah tangga.
bertanyalah, hari ini Tuhan ingin aku mengajari anakku apa? Karakter Bapa apa yang Tuhan ingin kami pelajari? Bagaimana saya harus memberkati anak saya? Kalau misalnya saudara-saudara masih siswa ataupun mahasiswa, sama saudara, bertanyalah, Tuhan, hari ini Tuhan ingin aku memberkati siapa? Dosenku, temanku, orang yang jualan di kantin mungkin, atau bagian yang orang yang bersih-bersih. Kita harus selalu siap sedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalani visi yang hari itu Tuhan tetapkan bagi saudara-saudara. Kalau kita menunggu visi yang besar itu, lalu sehari-hari kita ngapain kalau kita nggak melakukan visi yang sehari-hari juga dari Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu visi yang sehari-hari dari Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan pembapaan, dengan mungkin sharing dengan teman komsel. Sesederhana itu. Karena saya yakin pada saat saya mendapatkan visi saya itu Tuhan sudah bekerja. Saya akan cerita mengenai pengalaman saya. Jadi pada waktu itu saya sedang bingung dengan kehidupan saya. Tuhan ini sebenarnya menciptakan saya untuk apa? Kemudian oleh pemurid saya, Bapak rohani saya, waktu itu saya diarahkan untuk membaca sebuah buku dan saya ditanyain, hal apa yang membuat kamu marah? Hal apa yang membuat kamu ingin melakukan sesuatu? Saudara-saudara, saya adalah lulusan sastra Inggris, tapi saya inginnya bekerja sebagai penerjemah. Waktu itu ditanyain, kamu gak mau jadi guru? Enggak, saya gak mau jadi guru. Saya gak mau jadi guru. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, kalau kamu mau melakukan perubahan untuk negara ini, mulailah dari anak-anak. Dan saat itu tidak ada satupun penolakan dari saya. Kalau saudara-saudara takut tadi ya, kalau nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gimana? Hari itu Tuhan ubahkan hati saya. Melalui bukan hanya hari itu, tapi beberapa waktu sebelumnya Tuhan sudah bekerja di hati saya. Sehingga pada waktu Tuhan bilang, mulailah dari anak-anak. Saya bilang, ya, baik, saya mau. Tapi apakah semudah itu? Tidak. Perjalanan saya masih panjang. Kalau dibandingkan dengan orang-orang lain di gereja kita, saya ini baru menjalani sepersekian dari panjangnya perjalanan menuju visi itu. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap pengalaman saya, pelayanan yang saya lakukan, pekerjaan yang saya kerjakan, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Hal-hal yang gak pernah saya pikirkan sebelumnya, itu Tuhan kerjakan. Jadi, saudara-saudara, apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan itu punya visi. Dalam keseharian kita, Tuhan itu punya visi untuk kita. Hari ini Tuhan ingin saya memberkati siapa? Tuhan ingin saya melakukan kebenaran yang mana? Kepada siapa saya harus sharing? Kepada siapa saya harus bersaksi mengenai kebaikan-Mu? Saya mau tutup sharing saya dengan
membaca satu kebenaran lagi di Yeremia 29 ayat 11. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita percaya bahwa semua yang Tuhan ingin untuk kita lakukan itu untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara lebih lanjut dalam hati setiap kami. Apa yang masih kurang melalui sharing ini, Engkau yang berikan pemahaman-pemahaman Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu Roh Kudus. Hari ini kami mau memberikan hidup kami, karena kami tahu Engkau adalah pemilik hidup kami dan Engkau yang berhak untuk mengatur hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semua untuk menjalani puasa hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton Koram Deo online di hari yang ke-6 besok. Tuhan Yesus memberkati.